Selamat datang di podcast Suara Puji. Halo, hai kawan pendengar. Anda masih mendengarkan Suara Puji. Salam podcast. Masih ada Pujiati di sini. Bagi yang belum kenal, salam kenal. Oke, jadi biasanya di podcast ini kita bahas info-info menarik nih. Dan kali ini kita juga akan membahas tema yang sangat menarik lagi, yaitu Indonesia Bebas Emisi 2060. Nah, ngomong-ngomong soal emisi nih, udah pada tahu belum? Emisi itu sejenis apa sih? Baik, jadi dikutip dari Wikipedia, emisi adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar pada mesin, baik pembakaran dalam maupun mesin pembakaran luar yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa emisi ini adalah gas buang yang dapat mencemari lingkungan. Artinya emisi ini buruk dong bagi lingkungan. Tentu saja. Bahkan, emisi ini merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara yang dapat berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, kawan pendengar, supaya pembahasan kali ini jadi lebih terarah nih, kita akan mengerucutkan tema terkait dengan emisi gas rumah kaca. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama tahu ya tentang emisi. Lalu sekarang kita cari tahu apa itu efek rumah kaca. Baik, jadi efek rumah kaca adalah keadaan di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi rumah kaca. Gas rumah kaca yang ada di atmosfer antara lain ada karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan freon. Perlu kawan pendengar ketahui bahwa efek rumah kaca ini sebenarnya juga dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi, supaya perbedaan suhu antara siang dan malam hari tidak terlalu besar. Namun, efek rumah kaca yang berlebihan juga akan menyebabkan pemanasan global, di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan dan keadaan suhu di bumi nyaris tidak ada bedanya antara malam hari dengan siang hari. Nah, kawan pendengar, gas rumah kaca ini dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Misalnya penggunaan energi listrik, aktivitas penggunaan kendaraan bermotor, membakar sampah, dan sejenisnya. Namun, sejak tahun 1950-an, emisi gas karbon dioksida meningkat secara drastis. Mungkin kawan pendengar bertanya-tanya ya, kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah semakin majunya industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi. Nah, fakta mengejutkan lagi nih bahwa di Indonesia sendiri cukup banyak menyumbang emisi gas rumah kaca. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Indonesia dalam 10 negara yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Dikutip dari rakyatbengkulu.com, Indonesia menyumbang 2,03% emisi gas yang mengotori udara dunia. Sektor terbesar penghasil emisi gas rumah kaca di Indonesia dihasilkan oleh listrik, agrikultur, dan transportasi. Ngeri sekali ya kawan pendengar. Lantas apa sih dampak dan bagaimana solusi yang bisa kita lakukan agar bisa terhindar atau paling enggak ya mengurangi efek gas rumah kaca ini? Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari dampaknya dulu. Jadi, ada beberapa dampak yang bisa terjadi di dunia termasuk di negara Indonesia akibat adanya efek gas rumah kaca. Yang pertama yaitu menipisnya lapisan ozon pada atmosfer yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV.
Nah, kalau lapisan ozon atau yang biasa disebut dengan selimut tebal ini sudah menipis, otomatis perlindungan bumi terhadap sinar UV akan berkurang, sehingga radiasi sinar UV akan dengan mudah masuk ke bumi dan ini dapat menimbulkan kanker kulit, katarak mata, mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi, dan menghambat pertumbuhan tanaman. Dampak yang kedua dari gas rumah kaca ini adalah adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi. Nah, hal ini akan menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia, termasuk juga di Indonesia. Dan resikonya akan terjadi kegagalan panen secara besar-besaran yang diakibatkan perubahan iklim yang drastis. Dampak yang ketiga yaitu meningkatkan resiko kepunahan berbagai spesies makhluk hidup. Naiknya suhu di atmosfer bumi mengakibatkan kenaikan suhu di daratan maupun di lautan. Nah, kawan pendengar, kenaikan suhu ini mengubah terumbu karang yang mulanya warna-warni menjadi putih, lalu mati. Matinya terumbu karang mengakibatkan hilangnya rumah bagi berbagai macam hewan laut, sehingga berbagai macam spesies ikan akan mati. Nah, itu semua adalah dampak yang dapat ditimbulkan karena adanya efek gas rumah kaca nih kawan. Sebenarnya masih ada banyak lagi dampak yang kalau kita bahas semua bakal ngabisin waktu kita yang terbatas ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar mengurangi efek dari gas rumah kaca? Nah, solusinya adalah mulai membangun kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Kawan pendengar bisa memulainya dari hal-hal yang paling sederhana dulu. Misalnya menghemat penggunaan energi listrik di rumah untuk memotong penggunaan batu bara dan emisi karbon dioksida. Jadi gunakan listrik seperlunya saja ya kawan, jangan boros. Kedua, mengurangi pemakaian plastik. Kita tahu bahwa sampah plastik adalah sampah yang paling sulit terurai di dalam tanah. Untuk itu kita perlu mengurangi penggunaannya dengan cara membawa botol minum sendiri yang aman untuk dipakai berulang-ulang, atau kita juga bisa dengan menggunakan tas kain saat berbelanja. Ketiga, yaitu menghindari penggunaan transportasi pribadi dan beralih ke transportasi umum. Dengan menggunakan transportasi umum akan mengurangi produksi emisi dari gas kendaraan bermotor. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan nih kawan, seperti sepeda dan kendaraan listrik. Keempat, melakukan reboisasi atau penghijauan agar siklus karbon bisa kembali seimbang. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis. Nah, untuk itu kita perlu menanam banyak tumbuhan agar penyerapan karbon dioksida semakin banyak. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pupuk organik. Kita, utamanya para petani yang mulanya menggunakan pupuk non-organik, bisa mulai beralih menggunakan pupuk organik. Apabila penggunaan pupuk non-organik ini dikurangi, maka akan mengurangi emisi dari gas nitrogen oksida. Oke kawan pendengar, itu adalah beberapa solusi sederhana yang bisa kita tempuh mulai dari sekarang untuk mengurangi efek rumah kaca. Oke kawan pendengar, itu adalah beberapa solusi sederhana yang bisa kita tempuh mulai dari sekarang untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Ngomong-ngomong soal emisi dan bumi, emang gak pernah ada habisnya ya. Selalu seru dan tentunya selalu menambah banyak pengetahuan mengenai fakta-fakta yang sebelumnya belum kita ketahui. Dan gak terasa sudah lebih dari 10 menit Puji nemenin kamu semua. Waktunya Puji pamit. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin kawan pendengar agar selalu peduli dan selalu menjaga serta melestarikan lingkungan untuk masa depan bumi kita. Semangat wujudkan Indonesia bebas emisi 2060.
Baiklah, saya Pujiati mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast saya. Semoga sedikit informasi dari saya bisa bermanfaat untuk kawan pendengar semuanya. Saya pamit undur diri, selamat beraktivitas dan semoga harinya menyenangkan.